Kenapa perusahaan sekarang bikin konten sebanyak itu? Bukan buat kamu, tapi buat bikin kamu mau. Dan tanpa sadar, kamu udah jatuh suka duluan. Gue Antonis Bima, di sini gue banyak ngebahas kenapa masalah yang sama terus balik dan gimana cara ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa sekarang perusahaan kayak lagi jualan ke kamu? Bisa saya bantu? Pernah kepikiran, ini sebenarnya lagi iklan ya? Karena emang iya, itu bukan kebetulan, itu bukan karyawan yang iseng bikin konten, itu adalah strategi. Dan kalau diperhatikan, ini terjadi di mana-mana sekarang. Startup bikin konten behind the scenes kantor mereka, perusahaan besar punya akun Instagram khusus untuk nunjukin culture kerja mereka. Bahkan ada yang rekrut konten kreator khusus untuk bikin konten employer branding. Ada sesuatu yang bergeser secara fundamental di dunia rekrutmen. Dulu perusahaan cukup pasang lowongan di koran atau job portal, tunggu pelamar masuk, lalu pilih yang paling cocok. Prosesnya linear, sederhana. Sekarang mereka aktif bikin konten, bangun citra, berlomba jadi tempat kerja yang kelihatan paling menarik. Bahkan sebelum ada posisi yang kosong sekalipun. Fenomena ini namanya marketing rekrutmen. Dan ini bukan tren kecil, ini perubahan cara perusahaan berpikir tentang rekrutmen secara keseluruhan. Di video ini kita bedah gimana cara kerjanya, kenapa bisa terjadi, apa pola tersembunyi di baliknya, dan sisi gelap yang jarang dibahas secara terbuka. Sadar nggak, kamu sekarang diperlakukan seperti calon pembeli. Oke, sebelum masuk ke bagaimana marketing rekrutmen bekerja secara teknis, ada satu perubahan mindset yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Karena dari sinilah semua bermula. Di marketing rekrutmen, ada framing yang sangat berbeda dari rekrutmen tradisional. Kandidat bukan lagi pencari kerja, mereka adalah target market. Artinya, perusahaan sama dengan brand. Lowongan kerja itu adalah produk. Dan kamu sebagai kandidat adalah customer yang harus diyakinkan untuk membeli. Dari sini muncul konsep yang dipinjam langsung dari dunia marketing, namanya employer branding, citra perusahaan di mata kandidat. Mirip brand awareness, ada namanya kandidat persona, itu adalah profil ideal kandidat yang dicari persis seperti buyer persona. Terus ada channel distribution, di platform mana iklan rekrutmen dimainkan. Selanjutnya ada konten strategi. Ini adalah jenis konten apa yang bikin orang relate dan akhirnya tertarik untuk apply. Dan terakhir, kandidat experience. Ini adalah pengalaman kandidat selama proses. Mirip customer experience. 5 komponen ini bukan cuma teori. Ini sudah jadi framework nyata yang dipakai perusahaan-perusahaan yang serius di talent acquisition sekarang. Dan kalau kamu pikir ini hanya berlaku untuk perusahaan besar, coba perhatikan lagi konten-konten rekrutmen yang kamu lihat hari ini di feedsmu. Udah ganti cara rekrut, ganti platform, tapi kok talent bagusnya tetap susah masuk ya? Fenomena ini nggak muncul tiba-tiba. Ada 3 pergeseran besar yang mendorongnya. Dan ketiganya terjadi hampir secara bersamaan. Pertama, bargaining power sudah berubah. Dulu kandidat yang butuh perusahaan, sekarang terutama untuk skill-skill tertentu seperti tech, data, atau desain, perusahaanlah yang butuh kandidat lebih dari sebaliknya. Talent bagus punya banyak pilihan sekarang. Mereka nggak akan apply ke perusahaan yang nggak menarik perhatian mereka. Maka perusahaan harus aktif menjemput, bukan sekedar menunggu seperti dulu. Kedua, transparansi digital yang ekstrim. Dulu citra perusahaan bisa dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan. Sekarang tidak. Ada review di Glassdoor, ada cerita mantan karyawan yang viral di Twitter, ada LinkedIn dan TikTok yang bikin budaya kerja perusahaan jadi terlihat. Kalau reputasi sudah terbentuk di luar, kamu nggak bisa diam. Maka mengelola persepsi secara aktif jadi sebuah keharusan. Ketiga, dan ini yang paling menarik, attention ekonomi masuk ke dunia kerja. Konsepnya sederhana, yang langka sekarang bukan informasi, tapi perhatian. Kita semua kelebihan konten, dan lowongan kerja harus bersaing memperebutkan perhatian yang sama dengan konten hiburan, meme, dan video kucing. Kalau nggak menarik, langsung di-scroll. Maka job posting pun akhirnya berubah menjadi konten. 3 hal ini terjadi secara bersamaan, dan kombinasinya yang melahirkan marketing rekrutmen seperti yang kita kenal sekarang. Kenapa? Kamu bisa nonton konten perusahaan berjam-jam tapi enggak pernah apply. Sekarang kita masuk ke pola yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang kalau kamu pahami, cara kamu melihat konten rekrutmen enggak akan sama lagi. Rekrutmen modern bekerja persis seperti marketing funnel. Dan ini bukan perbandingan metaforis.
Ini benar-benar cara mereka mendesain strateginya. Funnelnya kira-kira begini. Paling atas, awareness. Orang lihat konten kerja, office tour, atau cerita karyawan. Belum ada niat apply, baru tahu eksistensi perusahaan. Selanjutnya, interest. Mereka mungkin kepo, follow akun, baca-baca tentang perusahaan, lalu desire. Pelan-pelan merasa, ini kayaknya cocok buat gue deh. Atau ini tipe kerjaan yang gue mau. Baru terakhir, action. Actionnya adalah apply. Dan seperti funnel marketing, nggak semua orang yang masuk di atas akan sampai ke bawah. Sebagian besar cuma jadi audiens. Dan itu disengaja. Karena tujuannya bukan hanya mengisi posisi kosong, tapi membangun brand equity jangka panjang di benak kandidat potensial. Jadi kalau kamu pernah nonton konten suatu perusahaan berkali-kali, tapi nggak pernah apply, kamu tetap masuk hitungan mereka. Kamu sedang dibangun awareness dan persepsinya secara pelan-pelan. Ini juga yang menjelaskan kenapa perusahaan seperti Google atau beberapa startup tertentu, orang apply bukan karena posisi spesifiknya, tapi karena brandnya sudah terlanjur melekat jauh sebelum ada lowongan. Narasi sudah jauh lebih powerful dari sekedar daftar pekerjaan sekarang. Kamu nggak apply karena pekerjaannya, kamu apply karena ingin jadi versi itu. Ini salah satu pola yang paling subtle, tapi mungkin yang paling kuat dari semua yang kita bahas sekarang. Marketing rekrutmen modern nggak cuma menjual pekerjaan, mereka menjual sesuatu yang lebih dalam. Versi diri kalau kamu kerja di sana nanti. Coba deh perhatikan bahasa-bahasa yang sering muncul di konten employer branding. Anak startup yang kreatif dan impactful, produktif tapi tetap punya life, tim yang saling support dan grow together, future leader yang mengubah industri. Mereka nggak describe pekerjaan, mereka describe kamu akan jadi apa nanti. Nike nggak jual sepatu, mereka jual identitas, orang yang serius soal performa. Apple nggak jual laptop, mereka jual orang kreatif yang berpikir berbeda. Dan kita tahu seberapa efektif framing tersebut. Di rekrutmen, mekanismenya sama. Sebuah startup tech yang kontennya selalu nunjukin tim muda yang energik dan ambisius, mereka nggak cuma rekrut orang, mereka menarik orang yang ingin menjadi bagian dari identitas itu. Dan ini works, sangat works, karena keinginan untuk menjadi versi diri tertentu itu salah satu motivasi manusia yang paling dalam. Tapi ada satu masalah yang mulai muncul di sini, dan kita bahas di bagian berikutnya. Semakin keren konten employer brandingnya, kamu harus semakin hati-hati. Oke, ini bagian yang jarang dibahas secara terbuka, dan saya mau menyampaikan ini dengan hati-hati. Bukan untuk menyalahkan satu pihak, tapi untuk melihat mekanismenya secara jujur. Ada resiko struktural yang muncul ketika prinsip marketing masuk ke rekrutmen. Fokusnya bisa pelan-pelan bergeser dari yang menjelaskan realita kerja menjadi mengoptimalkan persepsi kandidat. Dan ini bukan soal niat jahat, ini soal insentif. Semakin kompetitif perebutan talent, semakin besar tekanan untuk membuat perusahaanmu terlihat semenarik mungkin. Dan ketika semua orang melakukan itu, standar kelihatan menarik terus naik. Hasilnya yang sering kita lihat, budaya kerja yang dipoles habis di konten. Office yang kelihatan sempurna, padahal itu sudut tertentu yang dipilih untuk foto. Jargon seperti we are family, impact, growth, yang belum tentu mencerminkan pengalaman mayoritas karyawan yang sebenarnya kerja di sana setiap harinya. Dan masalah terbesarnya adalah ini, kandidat nggak bisa mencoba dulu sebelum beli. Di e-commerce, kamu bisa baca review, minta refund, bandingkan produk. Di rekrutmen, kamu baru tahu realitanya setelah masuk. Information asimetrinya sangat tinggi. Dan itu menguntungkan siapapun yang bisa atau pandai mengelola persepsi. Efek langsungnya bisa kita lihat dari angka turnover. Ketika ekspektasi yang terbentuk dari employer branding nggak sesuai realita, orang keluar. Dan ini mahal. Dan ini mahal buat semua pihak. Sekali lagi, ini bukan berarti semua employer branding manipulatif. Ada yang genuine, ada yang memang merepresentasikan realita, tapi kemampuan membedakan keduanya adalah skill yang semakin penting sekarang. Kalau kamu resign besok, kamu kehilangan apa sebenarnya? Dan ini yang paling dalam dari semua yang kita bahas hari ini. Saya simpan ini untuk terakhir karena ini butuh sedikit ruang untuk dicerna. Ketika perusahaan berhasil menjual identitas, bukan sekedar pekerjaan, ada efek jangka panjang yang lebih besar dari yang kita sadari. Batas antara kehidupan pribadi, identitas diri, dan pekerjaan jadi kabur. Kerja bukan lagi sekedar sumber income, tapi jadi sumber validasi diri. Tempat kamu membuktikan siapa kamu sebenarnya.
Coba perhatikan bahasa yang kita pakai. Gue anak startup, gue orang yang growth mindset, gue seorang yang impactful. Bukan, gue kerja di startup, tapi gue adalah anak startup. Kerja sudah masuk ke dalam definisi diri, dan ini bukan kebetulan. Ini adalah salah satu hasil dari marketing rekrutmen yang sangat berhasil menjual identitas. Masalahnya menjadi nyata ketika sesuatu terjadi. Ketika lagi marak-maraknya PHK massal karena kondisi ekonomi yang sedang tidak bagus. Orang itu bukan cuma kehilangan pekerjaan, mereka bisa merasa kehilangan siapa dirinya. Kehilangan komunitas, kehilangan identitas, kehilangan narasi tentang diri sendiri yang selama ini sudah mereka bangun. Itu yang membuat fenomena ini lebih dari sekedar tren HR. Marketing rekrutmen di titik paling dalamnya adalah tentang bagaimana dunia kerja modern membentuk cara kita mendefinisikan diri kita sendiri. Menurut kalian, employer branding sekarang masih representasi realita atau sudah lebih banyak jadi alat framing persepsi? Tulis di kolom komentar, penasaran sama perspektif kalian.